Jadi sekarang kalau kalian mau hitung inflasi itu bukan satu angka, ya. Inflasi itu bukan satu angka. Cara ngitung inflasi bukan itu. Inflasi adalah sebuah vektor. Ini beda sama ini. iPhone beda sama buku, ya. Per produk beda. Itu adalah vektor. Vektor kenaikan, betul. Ini gak ada yang ngerti tapi. Di saat gue tahu inflasi itu vektor dan selalu pindah ke currency yang lebih baik, gue keluar dari investasi yang lain semuanya. Kalian mau tanya kan tesis gue kenapa gue pindah? Itu alasannya gue pindah. Karena gue ngerasa, oke, gue invest saham nih 15% per tahun, itu gue masih cuan 10% di atas inflasi. Itu doang otak gue. Tapi sekarang setelah gue tahu ini, apakah saham gue ngalahin ini? Gue mending nyimpen rokok aja, ngapain gue beli saham? Bahkan saham gue aja kalah sama barang. Terus gue ngerasa kalau semua orang bisa cuan dari beli saham BCA, gue nggak cuan dong. Gini, konsepnya, kalau semua orang bisa dapetin deposito 5%, apakah tambah kaya mereka 5% atau semuanya jadi rata? Jadi rata. Jadi kalau kalian beli ini US dollar 100 tahun lalu, sekarang hilang berapa persen? 99%. Betul. Jadi oke, rumah deh di Indonesia. Jakarta, tanah di Menteng. 20 tahun lalu sama sekarang bedanya berapa? Sekolah. 20 tahun lalu sama sekarang bedanya berapa? Nah, ayo. Bingung gak lo? Ini gue challenge nih cara kalian pikir nih. Kalian bingung gak sih kenapa orang gak bisa kaya? Karena uang lu tuh hilang terus. Ini uang lu ini setiap 3 tahun sisa setengah. Karena ini gue bilang tadi, semua uang yang lu tabung setiap 3 tahun itu sisa setengah. Jadi lu kalau jadi pengusaha yang dapat uang atau lu pekerja yang dapat uang, kalau lu simpan cash, lu ingat ya, setiap 3 tahun uang gue sisa setengah. Itu real inflasinya. Rokok dan teman-teman semua yang lainnya nih. Ini semua barang. Ya. Gimana mau kaya? Kalau tiap tahun uang lu tinggal setengah. Coba. Itu ibaratnya lu ngedayung, ya kan? Lu ngedayung, tapi kapal lu bolong. Tenggelam nggak? Tenggelam nggak? Oke. Kalian ingat baik-baik. Ingat ya, US dollar hilang berapa? 9%. Ingat ya? Semua ingat ya? Oke, kita akan next ya. Ini adalah dari IMF. Ini data 2021. Gue nggak usah cari yang baru. Nggak penting. US dollar tuh gede nggak di sini? Untuk reserve negara-negara. Dulu reserve-nya tuh pakai emas. Sekarang kan pakai US dollar. Ya. Oke. Ya. Ini mata uang. Ini Vietnam dong. Ini Thailand baht. Ini rupiah. Mereka semua punya ini. Mereka semua punya reserve. Sekarang pertanyaan gue. Kalau USD-nya hilang 99% dari value-nya dan dia free floating kayak gini. Yang ngikut dia itu jadi apa? Ayo. Oh, mikirnya dalam nih. Gue di sini nggak ngajarin tutorial blockchain itu apa. Gue nggak ngajarin tutorial blockchain. Gue ngajarin cara berpikir kalian, ya. Cara pikir kalian. Apa yang terjadi? Vietnam dong ini jadi apa? Coba kalian lihat. Vietnam dong to USD. Cek sekarang Google. Vietnam dong to USD. Vietnam dong to Bitcoin. Kalian lihat. Gak bernilai. Gak bernilai. Tapi kalau ini semua orang Indonesia tahu apa yang terjadi, boom, revolusi besok pagi. Dan ini orang US juga nggak ada yang tahu. Kalian kira kalau ini di print nih, dilempar di semua rumah orang US, apa yang terjadi? Chaos. Tapi dunia ini tuh unik. Layaknya kapitalisme, nggak bisa semua orang jadi kaya. Nggak bisa semua orang ikut ini. Yang ikut kelas ini cuma berapa? Berapa? Yang ikut kelas ini berapa? 1000 kan? Nah, yang nggak tahu ini berapa banyak? Ada bilang sore hilang nggak sorenya? Aman? Aman ya. Oke. Ayo. Dari berapa? 1000 dari 270 juta. Ya udah kita aman. Gitu. Biarin aja yang lain nggak tahu gitu. Yang lain nggak tahu ini tiap 3 tahun sisa setengah. Makanya mau tau nggak? Makanya gue nggak pernah nganggap ini berharga. Gue setiap kali lihat ada satu, gue selalu kasih 50.000, 100.000. Kenapa? Karena nothing real. Ini nggak benar. It's nothing gitu. Ya. Gue selalu kasih. Lu tanya di bawah nih di apartemen lu tanya, gue selalu kasih. Itu nggak ada artinya buat gue. Betul. Kalau lu bisa ngelihat semua ini Henry Ford yang bilang, kalau orang tahu cara kerja uang ini, besok pagi revolusi, ya. Oke, sekarang ini gue ngajarin kalian tentang investasi, ya kan? Dulu gue juga goblok kok. Dulu gue juga goblok. Gue ngajarin buat beli S&P 500. Sampai gue ngerti tentang ini. M2 money supply, dan tahu nggak ini apa? Nah, ini peredaran uang, ya, yang dicetak. Total peredaran uang, betul. Ini S&P 500. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah yang beli indeks cuan apa enggak? Jadi uangnya dicetaknya bareng nih sama indeksnya. Nah, ini kan gue pakai US kan. Tapi kalian bisa pikir aja yang indeks yang kita punya. Apakah sama rate ini? Sama. Rate-nya sama. Sejalan. Makanya orang pada takut kalau ngerti kripto. Betul, kantong kiri, kantong kanan. Jadi di US, tabungannya bukan uang. Tapi tabungannya apa? S&P 500. Pindahin uang dari para orang susah yang cuma kerja biasa, tabung di indeks. Ada yang tahu nggak? 50% dari return S&P 500 itu dari siapa? 50%. Ada yang tahu? Dari Apple dan satu lagi, bukan Coca-Cola, jauh. Coca-Cola mah gembel. Microsoft, betul. Apple dan Microsoft itu nyumbang 50%. Jadi lu kerja nih kan? Kerja, ya kan? Ambil duit, yuk tabung di indeks. Lu kasih ke siapa uangnya? Tim Cook sama Bill Gates. Coba kalian pikir. Kalian coba pelajarin dalam tentang World Economic Forum. Kalian cari di sana dalam, coba kalian pelajarin tentang Vanguard. Yang bikin indeks ini siapa? Namanya John Bogle. Ya, Fu Index. Itu siapa yang bikin? John Bogle.
pelajarin secara dalam, dan lu nggak akan beli indeks lagi. Ya, lu nggak akan beli indeks lagi. Karena itu cuman pindahin uangnya dari orang nggak punya ke orang yang punya. Jadi mereka cetak uangnya, dibagiin ke yang nggak punya, dipindahin ke yang punya, ngerti nggak? Cetak uang ini, ya kan? Terus lu kerja nih, kerja dari pagi jam 7 malam pagi sampai jam 9 malam. Dikasih gaji, nih gaji lu 3 juta. 3 juta, tabung ke indeks. Nah, itu coba pikir deh, ya. Jadi ini yang terjadi, ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, ada yang pernah dengar nggak Bernie Madoff? 50 billion Ponzi scheme. Kalian kira Wall Street itu bukan pyramid scheme, ya? Kalian kira itu bukan pyramid scheme? Betul, pyramid scheme cuma legal. Sekarang gua tanya, asuransi bisnis modelnya apa sih? Kumpulin lu kasih dia uang, asuransi ya, lu kasih dia uang. Terus kalau lu sakit dan sesuai dengan kita punya ini, bukan sesuai dengan kita punya klausul, gua akan klaim. Duitnya nggak dibalikin lagi. Duitnya diinvest sama dia, beli saham sama dia. Ya itu bisnis matematika. Betul. Makanya aktuaria dibuatkan. Jadi itu lo bisnis matematika, cuma ngitung. Tapi apakah itu bukan ini sebenarnya? Kalian mikir. Bank, fractional reserve apakah bukan ini? Bank tuh cuma punya 10% dari uang lu. 90-nya diputar-putar sama dia. Jadi kalau kita tarik 20% dari semua uang kita, bangkrut dia besoknya. Namanya bank run. Udah terjadi di US. Udah terjadi. Ya, orang udah mulai sadar nih. Ya, First Republic Bank udah terjadi. Ya. Jadi dari problem ini, ya, dari problem tahun 2008 krisis ini, diciptakanlah namanya Bitcoin. Jadi Bitcoin itu hard money. Ya. Problemnya dengan fiat apa? Problem pertama dengan fiat apa? Tidak ada yang namanya supply cap. Bisa dicetak berdasarkan kepercayaan, bahkan tidak ada satu emasnya. Ini reserve-nya cuma US dollar dan sedikit emas. Kalau Cina udah mulai buang US dollarnya, dia mulai ambil holding emas. Tapi what's the better alternative? Kalau emas kita bisa ditarik. Jawabannya orang harus ciptakan. Jadi dunia ini lucu. Dari zaman dulu kita berburu, ya. Dari zaman dulu kita berburu. Apa yang terjadi? Dulu kan kita dapat daging nih, makan langsung mentah. Karena problem itu manusia yang menciptakan yang namanya, manusia ciptakan apa? Api. Betul, ini adalah sebuah evolusi berpikir dari manusia, ya. Manusia itu 1904. Itu bikin apa? Ada yang tahu? Teknologinya. Baru awal mau bikin mobil kan dan lain-lain. Baru mau bikin pesawat kan tuh. Berarti saudara. Lu bandingin 100 tahun lagi. Pesawat mereka sama kita punya yang Black Hawk. Jauh nggak? Jauh. Kenapa? Karena ada problem. Manusia itu sangat pintar. Ya. Jadi kita bisa ciptakan sesuatu dari problem. Karena ada problem tentang uang. Dulu, gue mau tanya, internet itu apa sih sebenarnya? Internet itu apa? Nge-bridging antara apa? Distribusi informasi kan. Internet itu distribusi informasi. Simple. Dulu kalau kita mau dapat informasi harus telepon. Harus lewat email. Email harus kertas kan. Surat. Tapi informasi jadi distribusi. Karena informasinya bermasalah. Setuju? Informasi bermasalah jadi diciptakan internet. Kalau sekarang uang bermasalah jadi diciptakan Bitcoin. Jadi ini solusi dari uang. Ini kertas cuma 9 lembar. Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system. Gue gak akan jelasin secara dalam, karena ini bisa mungkin 10 jam lagi kalau gue jelasin tentang Bitcoin. Ya. Ini masih panjang, tapi gue mau kalian tesisnya ngerti dulu. Lu bisa cari sendiri nanti bebas. Ya. Ada yang bilang, tetap aja kekurangannya. Belajar dulu yang dalam ya, belajar dulu. Jangan komen sini, belajar dulu. Karena ilmu lu masih cetek banget ya. Di sini jadi, gue mau ngajarin orang-orang yang mau belajar. Jadi gue gak perlu orang yang sok pinter. Di sini kita lihat, Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system. Ini kertas 9 lembar. Cuman disebar di internet. Jadi aset nomor 11 paling berharga di dunia. Bayangin nggak? Kertas 9 lembar. Saat ini ya, aset ke-11 paling berharga di dunia. Kok bisa? Ada yang bingung nggak? Kenapa bisa? Ini cuma kertas loh. Ke-1 tuh masih emas. Emas tuh 12 triliun. Ya. Sekarang, kita akan coba lihat teks lagi konsepnya. Kalian harus belajar. Ini structure dari sebuah scientific revolution. Ya. Ada yang bilang tadi, pertanyaan bagus. Bitcoin kalau 21 juta, jadi yang nggak punya gimana nanti? Bitcoin itu bisa dipecah jadi 100 juta unit, satu koinnya. Jadi Satoshi namanya. Ya. Satoshi kalian bandingin sama currency nanti. Ya. Jadi Thomas Kahn bikin yang namanya scientific revolution. Kalau kalian tahu dari S-curve, ini selalu kayak ini. Pertama, ada paradigm. Ya. Jadi ini ada normal belief dan practice. Contohnya paradigm itu adalah uang. Normal science, research confirms the validity of the existing paradigm. Artinya apa? Oh, nggak apa-apa kita pakai fiat. Nextnya, anomaly. Minor changes according to research. Anomali ini mulai terjadi nggak di perbankan? Ada yang kira nggak Credit Suisse bakal bangkrut? Ada yang kira nggak? Gue dulu dikatain gila loh 1 tahun lalu pas bilang. Gue udah prediksi. Gue dikatain gila dulu. Sama teman-teman gue di capital market pada bilang, oh dari mana lu? Ya kan? Pas di Greyhound gue pernah bilang, ada yang datang waktu itu acara gue di Greyhound Menteng. Gue bilang Credit Suisse akan bangkrut. Orang ketawain gue. Teman-teman gue sendiri ketawain gue. Nextnya major changes. Gebak gitu. 2008. Hancur semuanya. Apa yang terjadi? Revolusi science. Selalu begini. Dari zaman dulu. Selalu begini. Saat terbaik untuk kita masuk ke sebuah teknologi, itu di saat orang pada nggak percaya. Ya. Orang nggak percaya, tapi orang semua udah tahu. Bapak lu mungkin udah pernah dengar Bitcoin, tapi dia nggak percaya. Itu saat terbaik untuk masuk ke sebuah aset. Di saat semuanya masih skeptis, tapi semuanya udah tahu. Artinya kita udah di tahap apa? Kita di tahap apa? Anomali. Udah terjadi anomali. Ya. Tinggal gedebek, gede, baru
Orang semua pakai Bitcoin. Orang udah tahu semuanya, tapi belum percaya. Kalian ada masih skeptis nggak di sini? Yang masih pikir, aduh Bitcoin koin apa nih? Nah itu kalian persis orang-orangnya. Lu nggak ngerti teknologinya. Otak lu belum sampai. Ya, bukan teknologi yang salah, otaknya belum sampai. Gue juga dulu sama, otaknya belum sampai. Belajarnya susah. Kalian perhatiin, trajectory dari teknologi revolusi. Selalu gini, ya. Dia selalu bentuknya S-curve. Tapi adopsi paling cepat adalah di saat mau terjadi S-curve ini, ya. Jadi buat kalian, setelah ikut kelas ini, kalian coba pelajari tentang Bitcoin apa itu, caranya gimana, ya. Orang itu selalu dikira gila sampai dia terbukti benar. Gue juga dikira gila, kalau ntar bakal banyak yang hujat kan. Ngapain sih ngajarin kripto. Kalian ngeliatnya di Twitter. Kripto ya. Orang ketawa pas gue beli kripto. Tapi buktinya apa? Dari Januari gue udah bantai semua fund manager yang ada di Indonesia. Nggak ada yang dapat 80%. Cari di satu pun, KPD, reksadana manapun nggak ada yang 80%. Year to date. Gue cuma beli Bitcoin dan tidur. Mereka capek-capek, cari analisa ini. Lebih efisien yang mana? Beli apa? Bitcoin. Kenapa? Karena ini sama kayak di Argentina tadi, restoran tadi. Kalian ngerti restoran tadi nggak? Ngerti restoran tadi nggak? Jadi kalau misal kita punya tadi uang tadi, bagusnya tuker ke stronger currency. It doesn't matter sahamnya, it doesn't matter propertinya. Nggak penting. Ada yang tanya bawa bodyguard ke kemana-mana? Ada, aman. Aman kok. Gue selalu ada. Gue ada security team, aman. Jadi sama ya, ini dokter ini ya, Ignaz Semmelweis, kalian cari. Dia itu bilang ke dokter-dokter, kalau sebelum operasi cuci tangan dulu. Apa yang terjadi? Kalian tahu nggak? Dia dimasukin RSJ loh, dimasukin rumah sakit jiwa. Bukan cuma dibilang idiot, dia disiksa dan dimasukin ke rumah sakit jiwa. Cuman karena bilang sebelum operasi biar bersih tangannya, cuci tangan dulu. Dibilang idiot. Abis mati apa yang terjadi? Semua orang harus cuci tangan, dokter. Jadi gini, itu scientific revolution. Tingkat kelahiran yang berhasil naik. Jadi kalau kalian percaya kripto, itu sama kayak internet tahun lalu. Ya, gue bakal patahin semua kepercayaan kalian. Kripto akan menggantikan perbankan tradisional seperti surat digantikan dengan email. Ada yang percaya nggak? Kalau internet tadi gue bilang merevolusi distribusi informasi, kripto itu bakal merevolusi uang. Ya, internet itu distribusi informasi, kripto itu merevolusi uang. Ada yang tanya, waduh, gue skeptisnya sama kripto. Ada yang tahu nggak? Orang paling kaya di Meksiko itu siapa? Ricardo Salinas Pliego. 60% asetnya dia di Bitcoin. Apakah lu lebih pintar dari dia? Harta dia 13 billion US dollar. Itu berapa ratus triliun tuh? 100 berapa? 150 triliun. Lu lebih pintar dari Ricardo Salinas kak? Yang bilang, oh Bitcoin itu scam. Apakah lu lebih pintar dari dia? Terus kenapa lu bisa bilang bahwa Bitcoin itu bukan aset yang bagus? Dia taruh 60% liquid portofolionya. Gelas lu kayak sebenarnya uang lu ya, gini. Finance dan fitness itu unik. Mau tau gak kenapa gue bilang finance dan fitness itu unik? Kalau lu datang ke gym, badan lu kurus krempeng nih, lu teori jago nih ya. Terus lu ngajar orang, ini cara bench press. Ada yang dengerin nggak? Ada yang dengerin nggak? Nggak ada. Dibilang lu kurus, lu goblok lu, kurus goblok. Gitu. Kalau di finance, ya di finance, lu nggak punya duit nih. Atau let's say lu punya duit lah, tapi duit lu sedikit, duitnya dikit nih. Kayak kan banyak tuh yang di Twitter tuh kan, yang gelarnya panjang tuh, gelarnya panjang, tapi duitnya dikit. Gue punya ilmu bro, terus dipercaya sama semua orang ilmunya, karena dia kerja di instansi, ya kan, gelarnya keren, duitnya nggak punya kan. Itu kalau di gym itu sama, teorinya banyak, asetnya orang ya. Kalian bayangin, kalian di gym, orangnya kurus tapi pinter banget, gelar dia banyak. Lu mau dengerin gak sih? Nah ini, kalau bench press. Terus kenapa lu dengerin orang yang gak punya duit buat investasi? Gak masuk akal kan? Itu indahnya finance. Jadi kalau gue mau dengerin orang, gue liat yang kaya. Nih, Ricardo Salinas, hartanya ratusan triliun. Gitu. Gue seorang value investor. Ada nggak? Yang gue seorang value investor. Lu lebih pintar dari Bill Miller nggak? Ini muridnya langsung Benjamin Graham. Jadi dia punya fund namanya Miller Value Partners. Dia taruh 50% asetnya di Bitcoin. Ya, dibilang take advantage of shares that are trading at discounted price, calling cryptocurrency misunderstood. Nggak dimengerti. Ini salah satu value investor legendaris paling jago yang pernah ada, yang pernah hidup di muka bumi ini. Kenapa Warren Buffett belum percaya Bitcoin? Karena yang percaya nggak, Warren Buffett udah punya Bitcoin sebenarnya. Jangan dengerin apa yang dia ngomong, tapi yang lakuin. Karena dikit lagi umurnya kok. Enggak, salah. Dia punya kok. Ada yang tahu nggak dia punya lewat mana? MicroStrategy benar. Nah, jadi kalian jangan dengerin apa yang dia ngomong, apa yang dia lakuin. Dia punya saham di mana? Bank of, coba cari. Bank of, 30% di mana? Bank of America, betul. Bank of America itu punya 1% dari holder Bitcoin paling besar, Michael Saylor. Jadi dia punya, tapi dia ngomong red poison, hebat nggak? Dia punya juga digital bank di Argentina. Di Brazil. Ada yang tahu nggak namanya apa? Nubank. Nubank offer apa? Nawarin apa sekarang? Ayo, Nubank nawarin apa? Nah, gue challenge pemikiran kalian. Ya, betul. Anak-anaknya yang punya, dia punya stok Bitcoin. Orang nggak ada yang tahu tapi. Jadi sama ya. Kalau lu ngobrol bahkan sama orang-orang di instansi tertentu di Indonesia, kalian akan kaget banyak yang udah punya Bitcoin. Kalian akan kaget. Kan gue kan udah sering ngobrol ya. Jadi apakah kalian ini sama, betul. Kayak Warren Buffett bilang, dia tiap hari makan McD, makan Coca-Cola. Apakah benar? Apakah betul dia makan Coca-Cola terus masih sehat? Ya enggak lah, jualan. Nah,
Jack Dorsey pernah bilang, ketika dia ketemu Bitcoin, itu sama kayak dia waktu itu nemuin internet. Jadi pertanyaannya, apakah lu lebih pintar daripada Jack Dorsey apa enggak? Masa sih lu lebih pintar dari Ricardo Salinas, Jack Dorsey, Camat, lu lebih pintar dibanding semua, Michael Saylor? Kalian ada yang tahu Michael Saylor nggak? Kalian kenalnya dari Bitcoin kan? Tapi kalian ada yang tahu nggak? Dia yang beli saham Apple waktu tahun 2010. Saham Apple, Microsoft dia beli tahun 2010. Ini yang dia bilang. Ini gue akan ngomong, diversifikasi itu bullshit. Mau tau nggak kenapa? Kalian mau tau kenapa? Coba kita balik ke tahun 2010 ya. Kita balik ke tahun 2010, lu beli sahamnya Microsoft. Sama fund manager yang diversifikasi, aset lu akan disuruh pecahin kemana? Dell, HP, IBM, ya nggak? Kan harus diversifikasi, ya kan? Karena itu blue chip waktu itu sama. Jangan all in di Microsoft. Beli Dell, beli apa lagi? IBM, apa ya? HP, apa merek komputer? Lenovo. Tapi apa yang terjadi? Begitu lu diversify Microsoft lu gembel, jadi gembel lu. Ya Microsoft tetap naik, tapi yang lainnya jadi gembel. Jadi diversifikasi itu adalah menjual winner untuk membeli losers. Mau gue ulangin lagi gak? Diversifikasi itu adalah menjual yang menang untuk membeli yang kalah. Jadi kalau kalian udah punya winner, stick to it. Lu suka Bitcoin, Ethereum, lu beli Bitcoin, Ethereum. Karena lu menjual itu, lu menjual yang menang dan lu beli yang kalah. Semua di saham sama. Kalau lu beli BCA doang dari tahun 2000, lu akan disuruh ngapain? Beli BTN yuk, beli yang lain yuk, BJTM yuk, beli bank-bank lain yuk sebelum di merger. Apa yang terjadi? Lu jual pemenangnya BCA untuk beli yang sampah. Itu diversifikasi gitu. Jadi apakah lu lebih pintar dari orang-orang ini? Jawabannya enggak. Udah pasti enggak, karena gua aja jauh lebih bego dari mereka. Ya. Ada yang bilang, oke, gua percaya kok, gua percaya. Tapi gua nggak berani. Gua nggak percaya, tapi gua berani. Ada nggak sih? Gua belum percaya nih, tapi gua mau coba lah. Gua mau kosongin gelas, mau coba. Ini adalah namanya postmodern portfolio theory. Kalau kan kalian ada tahu modern portfolio theory nggak? 60-40 ya, yang dibikin sama Markowitz. Nah ini adalah postmodern crypto portfolio. Kalian lihat, di sini ada alokasinya ya. Stok sama bonds 60-40 yang standar, sama yang paling agresif kripto 57-38-5 kripto. Jadi 57 saham indeks, 38 indeks obligasi, 5% kripto. Kalian lihat performance-nya. Dengan taruh 5% kripto di portofolio kalian lihat, naiknya jauh nggak? Ini yang 60-40 biasa, saham dan obligasi. Lu cuma naikin 5% akan segini, ya. Data dari mana ini? Ini ditarik dari semua data di dunia, ya. Ini dari research-nya Grayscale. Ini semua indeks ditarik di dunia, ya. Jadi kalau 5% dari aset lu masukin Bitcoin, apa yang terjadi? Portofolio lu akan mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi nggak percaya boleh, tapi bego jangan. Ini data, gitu. Ini data. Memang data historis itu nggak prediksi depan, tapi masa sih nggak akan terjadi seperti ini lagi, ya. Jadi saran gue, taruh aja 5%. Apakah bisa gagal Bitcoin? Gimana cara gagal? Coba lu challenge gue. Gimana cara gagal? Boleh, pertanyaan boleh. Gimana cara bisa gagal? Menurut gue lebih susah untuk bunuh Bitcoin. Jadi cara mikir untuk percaya atau enggak sebuah aset, ya. Kalau Satoshi muncul, oke, gua akan jelasin Satoshi muncul gimana terjadi. Kalau yang bikin kertas di buku ini hidup lagi, apa yang terjadi? Yang bikin kertas ini nih hidup nih, bangun lagi dari kubur, apa yang terjadi? Ya viral aja sih, viral. Tapi apa yang terjadi? Nothing. Satoshi hidup nothing, karena dia udah nggak bisa ubah apapun. Satoshi itu beli Bitcoin dia pre-mine juga, sama kayak semua orang lain. Kita Bitcoin sampai sekarang masih pre-mine. Satoshi mau hidup pun doesn't fucking matter. Dia nggak bisa ubah, ya. Protokol dia nggak bisa ubah. Itu bukan Ethereum Foundation, dan dia bisa hard fork setiap berapa bulan sekali. Jadi nggak akan kenapa-napa. Nah, sekarang kita ngomongin potensinya, masih jauh nggak? Ada yang tahu nggak global equity berapa? Ini gua tulis nih. Saham satu dunia itu harganya berapa? Total market cap saham 115 triliun dolar. Emas berapa? 12 triliun. Sekarang Januari 1980. Emas berapa? Di sini ada yang bilang nggak? Emas itu limited. Siapa yang bilang emas itu limited? Emas itu 2% setiap tahun nambah. Gua kasih tahu aja. Emas itu di mine 2%, ya. Jadi makanya bisa naik market cap-nya. Jadi ini adalah gambarannya 10 tahun lalu. Kita lihat next-nya. Bitcoin sama equity. Sekarang udah turun, ya. Di saat tadi dibikin 831, tapi Bitcoin kan turun 500-an. Jauh nggak? 500 billion ke 115 triliun global equity. Jauh nggak? Potensinya jauh nggak? Lihat aja, balik lagi. Jauh nggak? Nah, lihat aja nih, lihat terus, ya. Nah, betul nih, ada yang kasih, thank you nih, Johnson. Gua akan bacain, ini dia benar. Properti itu marketnya 330 triliun. Equity 115, bonds itu ini salah, bukan 3.000. Bonds itu sekitar 100-an juga, ya. Jadi kalian perhatiin di sini. Kalau lu mau, kan ada yang value investor nggak? Value investor. Value itu apa sih sebenarnya? Kenapa Bill Miller beli Bitcoin? Value itu apa sih sebenarnya? Nilai. Ini under value nggak nih? Nih, slide depan muka lu nih. Ini under value nggak? Kan ada yang pernah ikut kelas gue nggak? Gue jelasin dulu pakai garis tuh. Under value nggak ini? Under value, ya. Nggak, ini waktu slide-nya dibikin ya. Jadi angkanya ini sekarang ikutin harga sekarang. Nah, oke, gue mau beli Bitcoin karena under value menurut gue. Gimana caranya? Untuk pemula, lu bisa pakai namanya centralized exchange. Kalau udah canggih, lu bisa pakai DEX ya, kayak DEX segala macam. Tapi ini yang paling gampang. Lu bisa pakai yang ini yang global, tapi kalian cari yang Indo, ya. Indo tuh ada banyak. Gue nggak disponsor siapapun di video ini, ya. Video ini mau
webinar ini, kelas ini, gue nggak pernah disponsor, gue nggak peduli duit. Ya, lu boleh pakai Binance, lu boleh pakai Coinbase, terserah, Kraken, semua terserah. Nah, kalau centralized exchange bangkrut, kayak FTX gimana caranya? Betul. Lu mau beli mana? Mau di Ajaib kayak, mau di Pintu kayak, mau di Ajaib bin Ajaib, bebas. Yang penting yang bisa dipindahin ya. Kalau peluang gue nggak tahu dia punya walletnya apa enggak. Toko kripto boleh, dia punya walletnya. Indodax boleh, dia punya walletnya. Ya. Begitu lu punya, lu pindahin ke namanya cold wallet. Bingung apa itu cold wallet? Nah, lu harus ngerti kriptografi dulu nih. Jadi yang